Siapa yang setuju kita impor Direktur Malaysia Petronas untuk jadi CEO Pertamina? Nah, ini sampai segitunya, geng ya. Nah, teman-teman tahu tingkah laku Pertamina itu sangat berbeda dengan tingkah laku Petronas, negara tetangga kita. Lu kan hobinya jelek-jelekin Malaysia. Iya, iya. Realitanya, lu tahu Malaysia punya BUMN juga minyak namanya Petronas. Di Ya. tahun 2023, Nah, ini. Petronas itu cuannya 267 triliun. Bayangin, Gila sih. Petronas cuannya 267 triliun. Iya, Indonesia cuannya cuma 72 triliun. Jadi lu bandingin nih, 267 triliun sama Nah, ini. 72 triliun. Petronas 267 triliun, Pertamina 72 triliun. Buat apa? Labanya, geng, ini jauh lebih besar Petronas daripada Pertamina. Nah, kita kembali lagi ke topik tentang sponsor atau iklan yang dilakukan oleh Pertamina ya untuk acara-acara event F1 MotoGP. Nggak fungsi, nggak logik, geng, ya kan? Karena ya nggak semua di seluruh dunia ini mungkin di Amerika nggak ada Pertamina, di London Inggris Pertamina nggak ada. Beda cerita kalau Petronas. Petronas ini ada, geng, ya kan? Di beberapa negara ini ada. Oh, Petronas, wah, oke nih, make sense, logik, beli Petronas di negaranya. Ketika dia pulang nih, misal ada turis ya nonton MotoGP ya di Malaysia, wah, iklannya Petronas, ya kan? Mau beli Petronas nggak harus di Malaysia, di luar Malaysia itu ada. Ini ya Allah, sementara Pertamina buat apa? Dan ini ya Allah, ini signifikan sekali, geng. 267 triliun dengan 72 triliun. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, geng ya. Amin ya robbal alamin. Terkecuali kabar dari mungkin hampir seluruh rakyat Indonesia sekarang agak kurang baik-baik saja, dikarenakan, geng, kemarin ya viral sekali, geng, masalah kes rasuah yang dilakukan oleh Direktur Pertamina. Dan ya seperti yang tertera di layar kalian masing-masing, geng ya, ada banyak sekali berita-berita yang mengulas tentang kejadian ini, geng ya. Aduh, awal mula kasus dugaan korupsi atau rasuah Pertamina terkuak ya. Dan negara Indonesia, geng ya, rugi dengan total 193,7 triliun rupiah. Ini kalau semisal saya kurskan, geng ya, ke ringgit Malaysia, anggaplah 193 ini kita bulatkan menjadi 194 ya. Dari 193,7 saya bulatkan menjadi 194, geng ya, 194 triliun ya, dari Indonesia menuju ke Malaysia, geng ya, ringgit Malaysia. Nah, totalnya ini, geng, kalian hitung sendirilah. Ini berapa ringgit ini, geng ya. Kacau nih, geng, kacau, geng ya. Pertamina klarifikasi isu jual Pertamax, oplosan Pertalite usai kasus korupsi terkuak ya. Dan masih banyak lagi berita-berita ya tentang Pertamina, geng. 193,7 triliun, geng. Anggaplah dibulatkan menjadi 194 triliun rupiah. Dan kebetulan ada satu video yang cukup mencuri perhatian saya, geng. Nah, ini dia, pengkhianatan sadis Pertamina untuk Prabowo. Dan video ini dari channel Abang Benix, geng ya. Yang mencuri perhatian saya ini ada logo Petronas dan juga Pertamina, geng. Apa maksud di sebalik ini, geng ya? Apakah sama dengan apa yang saya pikirkan, geng?
Oke lah geng, ya seperti biasanya sebelum kita mulai video ini geng, hanya sekedar mengingatkan ya untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. So oke lah, kita akan melihat bersama-sama geng seperti apa ulasan dari channel Bang Benix ya terkait dengan video ini geng ya. Pengkhianatan sadis Pertamina untuk Prabowo. Aduh, kacau nih geng, kacau. Good news nih buat kalian rakyat Indonesia ya, karena akhirnya lagi-lagi terbukti Indonesia ini adalah surganya koruptor. Jadi kalau lo mau belajar korupsi, nggak usah jauh-jauh pergi ke neraka ya, karena neraka adanya di sini nih. Negara kesayangan kalian itu ya, jadi semuanya bandit lah. Nah, lagi-lagi terbukti nih dengan adanya sebuah perusahaan. Nah, kali ini kita ngomong Indonesia lah. Kali ini kita ngomong Kazakhstan. Jadi Kazakhstan itu terkenal dengan korupsinya tentu saja ya. Jadi kemarin baru aja ada sebuah peristiwa heboh, seorang pejabat di perusahaan minyak milik negara itu ditangkap sama kejaksaan karena dia diduga merugikan negara itu nilainya sampai ya hampir 200 triliun guys dalam satu Kazakhstan. tahun. Nah, ini yang media banyak salah nih, katanya kerugian negara cuma 190 triliun. Tidak, karena ini terjadi dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Jadi sampai 5 tahun lebih. So kalau lu kali 200 kali 5 itu nilainya hampir 1000 triliun. Luar biasa ya. Jadi dari sini lu bisa lihat program makanan bergizi gratisnya Prabowo itu bisa jadi kenyataan, itu gampang. Kalau korupsi di negeri antara berantah itu dimusnahkan. Siapapun presidennya sampai detik ini, mungkin sampai zaman bumi ini kiamat ya, lu gak akan pernah lihat ada koruptor dihukum mati di Indonesia. That's Kalau di right. Cina, ya, tiap hari lu buka koran, sini dihukum mati, kepala desa dihukum mati, semua dihukum mati. Iya. Jadi di sana hobi orang-orang di Cina itu kalau korupsi ya harus siap berpisah dengan lehernya ya. So ini yang membedakan kita dengan negara komunis China ya. Di sana kalau lu jadi koruptor ya dan lu melakukan tindakan korupsi, lu udah tahu ya, lu sudah harus mengatakan goodbye ya. Berpisah ya antara kepala dengan tubuh lu ya. Kalau di Indonesia lu kalau melakukan korupsi lu harus siap-siap bagi-bagi jatah gitu kan. Dan lu harus siap-siap beli AC baru, kursi baru, spring bed baru, AC baru buat sel lu supaya upgrade lah jadi mewah. Jadi Dalam penjara, 12 sih Aduh. lu di Indonesia, lu di penjara nggak di penjara Sama mungkin aja. mewah di penjara kali ya, nggak ada yang bisa gangguin lu. Jadi orang yang rasuah atau terkena hukuman korupsi geng ya di Indonesia itu dengar-dengar itu lokapnya, penjaranya itu mewah geng. Ada TV, ada kasur katil ya, ada aircon, AC ya. Dan itu sangat mewah sekali. Jadi tidak ada efek jera untuk para pelaku-pelaku rasuah, korupsi ini nggak ada jera geng di Indonesia ya. Itu. Jadi oke lah. Tuh makanya ramai yang geram geng ya, maraknya korupsi ya, rasuah di negeri tercinta Indonesia. Aduh. Sebetulnya jadi pertanyaan keras nih guys. Kenapa? Karena waktu ulang tahun Gerindra yang ke-17, berarti udah dewasa ya Gerindra ini, selamat ya. Jadi kan 17 itu usia akil balik, orangnya udah dewasa, udah bisa dipercaya. Nah di situ Pak Prabowo itu memberikan kode keras terkait kasus korupsi di negara ini. Lu lihat nih videonya nih. Kalau kita yang mau Oh iya. bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Nah jadi di situ kita bisa lihat presiden kita ini bukan presiden omon-omon guys. Buktinya apa? Dia bilang dia anti korupsi. Realitanya ya kita lihat aja nih jadinya seperti apa. Iya. Tuntutan dari Jaksa Agung ini seperti apa? Apakah serendah-serendahnya atau setinggi-tingginya? Tapi satu yang pasti ya dari Presiden Prabowo, dia ada itikat baik lah untuk memberantas korupsi. Dia punya cita-cita yang baik dan dia punya mimpi yang baik. Betul. Nah, pucuk dicinta ulam tiba nih buat Pak Prabowo. Nggak lama nih setelah dia ngomong di ulang tahun Gerindra, ternyata keluar kasus dugaan korupsi, ini mega korupsi ya, nilainya Mega korupsi, ribuan triliun yang diduga merugikan negara sampai 200 triliun tuh, hampir 200 triliun dalam satu tahun, jadi 5 tahun bisa sampai 1000 triliun. Dan ini dilakukan oleh perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara Kazakhstan. Nah metodenya menurut kejaksaan itu adalah ya mereka pura-pura belanja bensin ke luar negeri RON 92. Padahal yang dia terima itu RON 90. Begitu masuk sini RON 90 itu setingkat Pertalite ya. RON 90 sampai sini dioplos. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli
adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut Campur, tidak geng. diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Nah ini dibantah sama Pertamina. Enggak, itu enggak dioplos, itu di blend jadi RON 92. Ya bedanya apa ya dioplos sama di blend? Sebenarnya Nggak sama. ada ya, bedanya. bahasa Belanda. Sama aja. Dicampur ya. Masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya ya RON 92 Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite. Ini nampaknya ketika diwawancara dengan media ini berkeringat ini geng, nampaknya nih orang di geng ya. Aduh. Bukan adanya oplosan sehingga Peluh mungkin narasi keringat yang ini keluar sepertinya, yang ya. tersebar sehingga ada misinformasi di situ. Tapi kan bisa kami Parah, pastikan geng. bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing. 92 dan Pertamax, 90 adalah Pertalite. Inilah yang membingungkan dari negara Kazakhstan ini ya. Kenapa? Kazakhstan Soalnya lagi. Pertamina ya dari dulu kok hobi banget melakukan hal-hal yang di luar nalar. Pertama nih, contoh, lu kalau tahu Pertamina kan biasanya jual beli minyak ya. Ya. Logikanya nih ya, temen gua juga hobinya jual beli gas juga, di situ punya larangan merokok ya. Kalau ada orang karyawan dia merokok dipecat atau digebukin, pilih salah satu. Iya. Atau digebukin dulu terus dipecat karena memang Parah. sebegitu bahayanya rokok. Ah. Tapi kalau lu lihat ya, Pertamina kan harusnya lebih besar lagi ya, lebih profesional lagi ya. Berdasarkan data dalam 4 tahun terakhir aja itu udah ada lebih dari 10 fasilitas Pertamina yang meledak. Lalu jadi Oh iya. bertanya-tanya, Pertamina ini sebenarnya perusahaan bensin apa perusahaan roket ke planet Mars nih? Hobinya meledak-meledak, jangan-jangan cocoknya jadi pabrik senjata aja ya Pertamina. Ahli banget ya bikin ledakan. Lalu yang kedua, Iya. tadi kan dibilang Pertamaxnya menurut Pertamina itu murni ya, menurut Pertamina. Menurut Iya. Jaksa itu RON 90 tuh. Iya. Well anyway, kalau lu lihat kemarin tuh sempat heboh juga loh di media massa terkemuka di Indonesia dikatakan bahwa belasan mobil Nah rusak ini. karena Ini, isi geng. Pertamax. Jadi Suzuki. antara Pertamax dan Pertalite ini untuk pengetahuan kawan-kawan lagengnya itu berbeda. Pertamax ini agak lebih mahal harganya, sementara Pertalite itu harganya agak murah ya geng ya. Nah Pertamax ini digadang-gadang ya, menurut kabar yang beredar itu bisa apa ya, bagus untuk engine ya kan, tarikannya itu lebih mantap untuk engine ya kan. Realitinya seperti ini, belasan mobil rusak karena Pertamax ya, Suzuki termasuk. Waduh. Gue juga nggak tahu kenapa yang ditulis merek Suzuki doang ya. Apa Harus- merek yang lain anti harusnya rusak ya. Yang ketiga, lu tahu semua lah, Pertamina merek. hobi banget jadi sponsor acara-acara balap-balapan di luar negeri, ada F1 lah, ada Nah. MotoGP lah. Nah ini menurut gue selalu menjadi Nah. pertanyaan dan ini selalu mengusik buat gue. Kenapa? Karena lu udah tahu ya yang namanya F1, MotoGP itu kan yang nonton orang dari luar negeri kebanyakan. Ya, orang luar Jujur aja negeri lah, luar Lu negara. memang ada hobi nonton F1. Gua rasa sangat sedikit orang Indonesia yang nonton F1. So mayoritas menonton F1 itu dari negara-negara maju lah, Jerman, Spanyol, Inggris, Amerika. Amerika, and so on lah. Yang udah gue yakin orang-orang di Spanyol itu tidak isi bensin Pertalite. Gua sangat yakin orang-orang di Jerman tidak isi bensin Pertamax. Ya. Karena nggak ada pom bensin Pertamina situ. Nah, itu. Terus apa untungnya si Pertamina ini yang pinternya luar biasa banget, mungkin IQ-nya 300 ya melebihi Einstein, sampai bela-belain jadi sponsornya MotoGP, jadi Nah. sponsornya F1. Gunanya buat apa? Gua nggak Fungsinya tahu. apa? Idealnya lu kan jadi sponsor kalau lu pengusaha yang punya otak ya. Ya. Lu jadi sponsor supaya nanti merek lu dilihat banyak orang, nanti mereka belanja produk lu. Karena Beli. pertanyaan gua, apa iya orang di Madrid, di Paris, di Berlin bisa belanja dan ada yang belanja produknya Pertamina? Nggak ada. Gue sih waktu ke Paris gue cari-cari mana ya pom bensin Pertamina. Gue mau beli Pertalite ya waktu ke Tidak Paris. Tapi ada. nggak ketemu Pertalite. Nggak ada. Yaudah gue cari Pertamax lah. Nggak ada juga Pertamax Turbo juga nggak ada. Terus gue bingung buat apa Pertamina itu taruh logonya. Nah, Masuk akal nggak? nggak masuk Gue akal. baru pikir sekarang. Produk kita bukan produk global. Ya, Jauh lebih make sense Shell taruh Ya. logo di mobil F1. Ya lu kemana-mana ada Shell, lu ke Singapura ada Shell, lu ke Malaysia ada Shell, ke Betul. Indonesia pun ada Shell, ke negara maju ya apalagi pasti ada Shell. Jadi ketika dia taruh logo Shell jadi sponsor di mobil F1 misalkan, diputar di seluruh negeri, di seluruh dunia, logis karena kita Logis. bisa belanja. ya bisa beli, bisa Tapi belanja. Iya kok si Pertamina ini sama gobloknya dengan Jiwasraya jadi sponsor Manchester City, apa iya? Hebat ya, strategi badan usaha milik negara Kazakhstan untuk buang-buang duit rakyat. Buang-buang duit rakyat. Hebat luar biasa. Ini sangat berbeda nih otaknya Iya, dengan betul. kelakuan perusahaan sejenis
BUMN, Badan Usaha Milik Negara Malaysia, yang namanya Petronas. Jadi kalau dibanding Pertamina itu ada lawannya guys di Malaysia. Betul. Petronas. Ini gua kasih tahu bedanya. Nah teman-teman tahu tingkah laku Pertamina itu sangat berbeda dengan tingkah laku Petronas, negara tetangga kita. Lu kan hobinya jelek-jelekin Malaysia. Iya. Iya. Realitanya, lu tahu Malaysia punya BUMN juga minyak namanya Petronas. Di Ya. tahun 2023, Nah, ini. Petronas itu cuannya 267 triliun. Bayangin, Gila sih. Petronas cuannya 267 triliun. Iya, Indonesia cuannya cuma 72 triliun. Jadi lu bandingin nih, 267 triliun sama Nah, ini. 72 triliun. Petronas 267 triliun, Pertamina 72 triliun. Buat apa? Labanya, geng, ini jauh lebih besar Petronas daripada Pertamina. Nah, kita kembali lagi ke topik tentang sponsor atau iklan yang dilakukan oleh Pertamina ya untuk acara-acara event F1 MotoGP. Nggak fungsi, nggak logik, geng, ya kan? Karena ya nggak semua di seluruh dunia ini mungkin di Amerika nggak ada Pertamina, di London Inggris Pertamina nggak ada. Beda cerita kalau Petronas. Petronas ini ada, geng, ya kan? Di beberapa negara ini ada. Oh, Petronas, wah, oke nih, make sense, logik, beli Petronas di negaranya. Ketika dia pulang nih, misal ada turis ya nonton MotoGP ya di Malaysia, wah iklannya Petronas, ya kan? Mau beli Petronas nggak harus di Malaysia, di luar Malaysia itu ada. Ini ya Allah, sementara Pertamina buat apa? Dan ini ya Allah, ini signifikan sekali, geng. 267 triliun dengan 72 triliun. Bedanya seperti bumi dan langit. Katanya Indonesia negeri kaya raya gemari Palo Jinawa, ya penduduknya lebih banyak, harusnya cuan lebih gede. Lu tahu nggak harga Pertamax di Indonesia itu lebih mahal dibanding harga Pertamax RON 98 yang ada di Malaysia. Jadi lu Gila bayangin, sih. RON 92 kita nih Nah, Pertamax ini, geng. itu udah dijual mahal lah, kan non subsidi. RON 98 Malaysia itu ternyata lebih murah harganya dibanding Pertamax kita. Wih. Dan itu baru profit ya. Kita ngomongin dividen ya. Jadi kan perusahaan ini harus store ke negara. Dividennya di tahun yang sama, di tahun 2023 itu dividennya 143 triliun, guys. Dividen Petronas. Udah jual bensin dengan harga lebih murah dibanding bensinnya Pertamina. Aduh, Dividennya 143 triliun. kok bisa Lu gitu? tahu perusahaan yang lu banggakan itu Pertamina, yang ahlinya apa? Jadi sponsor mobil F1 dan MotoGP, yang produknya juga nggak bisa dibeli sama orang Italia, tapi entah kenapa ada di sana. Dia punya dividen cuman 14 triliun. Jadi negara sekecil Malaysia, Petronas bisa setor 14 triliun ke negara. Jadi negara Gila sekecil sih. Malaysia, Petronas dia bisa setor 143 triliun ke Nah. negaranya. Pertamina Hanya dengan segitu. segudang keahlian ya katanya isinya ahli-ahli jagoan-jagoan dari ITB itu cuma bisa nyetor 14 triliun. Luar Jauh biasa nih banget. ahli-ahli ITB itu ya. Karena apa? Karena berkat begitu banyaknya orang ahli-ahli kita di ITB yang ada di Pertamina, mereka berhasil mensukseskan Petronas Oke. buat beroperasi di 100 negara yang ada di dunia. Nah, Jangan heran, lu bisa beli produk Petronas lu di Jerman. Gue sering lihat. nah. Ketika gue geng. pergi ke Madrid, ada loh produk-produk Petronas, pelumasnya Petronas. Jadi yang dikatakan oleh Bang Benik itu masuk akal, geng. Kalau Petronas pasang iklan ya di event-event internasional itu make sense, logik. Iya kan? Ini kalau bule-bule Mat Saleh, Mina Saleh, para turis-turis mereka pulang ke Jerman misalnya tadi kan. Oh, ini Petronas nih. Mereka beli. Sementara Pertamina, wah iklan ya, di ajang event internasional. Mau beli di mana? Di Jerman nggak ada. Adanya Petronas. Alamak. Dan aditifnya Petronas dan banyak lagi, ada banyak produk mana. Makanya lu jangan heran ya kalau lu pencet Petronas di Jerman ada banyak cabangnya. Lu bisa Tuh. lihat. Jadi logis buat Petronas menjadi sponsor mobil Logis, F1 karena logis, ternyata produknya F1. hadir di begitu banyak negara. Mm-mm. Dan ternyata mereka juga hobi menang, guys. Jadi lu tahu Iya, Lewis betul. Hamilton bersama Mercedes-Benz Nah. itu kan mobilnya Petronas. Lu lihat mereka udah jadi juara dunia berkali-kali ya. Beda dengan mobil sponsornya Pertamina di F1, hobinya juara satu dari belakang. Ya kalau bisa kalah kenapa tidak? Mungkin itu adalah pola pikir
Pertamina, kita support tim yang pasti kalah. Pokoknya harus yang pasti-pasti aja lah gitu. Beda dengan Petronas, gue mau jadi pemain dunia, kita support tim yang pasti menang. Oh iya. Supaya kita tambah cuan, produk kita Betul. makin laku di mana-mana. Itulah dia pakai Lewis Hamilton kerja sama Mercedes-Benz, the best sampai detik ini. Dan mereka berhasil beroperasi di Iya 100 sih. negara. Berbeda jauh dengan Pertamina yang isinya ahli-ahli dari ITB. Sekali lagi luar biasa nih buat ITB. Ya. Berhasil membuat Petronas terlihat jauh lebih baik, Petronas terlihat jauh lebih hebat, dan Petronas terlihat jauh lebih cuan. Tapi itu realitanya memang lebih cuan, guys. Realitanya memang begitu, geng. Tapi memang yang dikatakan oleh Bang Benik itu memang betul, geng. Ya kan? Jadi memang sangat familiar sekali, ya kan? Di mana-mana iklan, ya, terutama di ajang-ajang event internasional itu pun juga begitu. Petronas. Make sense, logik, ya kan? Wah, ini Petronas nih, gua beli nanti waktu pulang atau masa pulang gua beli Petronas, ya kan? Kalau yang Pertamini tadi, yang wah Pertamini di negara gua di sebelah mana ada Pertamini, di bandar mana, desa mah nggak ada, aduh. So guys, menurut kamu gimana nih tentang kasus korupsi yang dugaannya terjadi di Pertamina? Sekali lagi ini cuma dugaan parah, lah, Bang. dari kejaksaan kan. Bisa aja terbukti, bisa aja nggak terbukti Enggak, gitu kan. oke, Menurut masih kalian dugaan mereka ya. benar-benar bersalah apa enggak sih? Menurut kalian Pertamina ini benar-benar melakukan tindakan penipuan atau tidak sih sama publik? Soalnya banyak banget orang yang kalau udah rusak mobilnya harusnya bisa klaim dong kepada Harusnya. Pertamina. Kalau betul yang dibilang kejaksaan itu Pertamax isinya Pertalite, wah bisa kacau ini negara. Orang Iya. nggak bisa punya trust nih di negara ini. Mm-mm. Bahkan banyak cerita ya dari netizen. Ini gue bacain. Dari Timekeeper 1234. Saya pekerja penerima UMR. Oh, orang Oke. UMR nih. Bela-belain beli Pertamax biar nggak jadi beban negara. Wah, pahlawan. Iya. Jadi selama ini saya beli Pertamax buat kasih makan mereka. Nggak ikhlas dunia akhirat. Saya bakal tuntut kalian di pengadilan terakhir. Nah, jadi memang ada ramai sekali, geng, ya, rakyat Indonesia itu kecewa karena merasa dibohongi, ya kan, geng, ya. Berarti selama ini itu kita sudah dibohongi selama bertahun-tahun, udah dibohongi, rusak pula engine kendaraan, ya Allah, ya kan, geng. Nah, akhirnya dengan kondisi ini, geng, ya, viralnya ini, geng, ya, ini asal kalian tahu ya, dari awalnya orang-orang itu rame-rame yang selalu mengantri di Pertamini, ya, akhirnya ketika beli minyak untuk kendaraan mereka, geng, ya, akhirnya tujuan mereka bukan ke Pertamini lagi, geng, ya. Nah, seperti ini, geng, kondisi Pertamina saat ini, ya. Warga Plus 62 kompak ke SPBU warna kuning. Dimana lagi kalau bukan Shell, ya. Jadi banyak yang kecewa, geng, ya. Nah, kita lihat, ya kan, menolak ditipu. Nah, geng, ya, Shell, ramai yang antri, geng. Dan memang kalau kita isi minyak di Shell, terutama yang pakai kereta, geng, ya, itu kaca kereta, ya, kaca depan kereta itu kita itu dibersihkan, geng. Wow, mantap kan, Shell, ya kan. Di Pertamina nggak ada. Tidak ada servis yang seperti itu. Di Shell ada, geng, ya. Kita beli minyak, lalu kita dapat servis itu, geng, ya, dibersihin kacanya. Wah, sangat memanjakan konsumen, ya. Tuh, ramai yang antri, geng, ya. Sementara ini, ya, terpantau sepi. Ya. Aduh. Itulah, geng, ya. Akhirnya kan orang-orang merasa tertipu nih, ya, selama ini bertahun-tahun ternyata. Aduh, geng. Menurut kalian bisa nggak Pak Prabowo itu Itu. menyikat bersih I don't know, Bang. I don't know. membersihkan Indonesia dari korupsi seperti Xi Jinping? Karena di bukunya Xi Prabowo yang Jinping. judulnya Paradoks Indonesia itu, dia salah satunya terinspirasi dengan Deng Xiaoping. Ya jujur aja Deng Xiaoping ya ada sukses story-nya apa Ya. ya membantai koruptor. Mm-mm. Apakah itu dilakukan oleh Prabowo atau tidak? Kalau sama-sama pengen Indonesia jadi negara maju ya kita harus penghematan anggaran. Tapi pada saat yang sama kebocoran yang besar itu, korupsi itu juga banyak. Bisa nggak dan berani nggak ya Prabowo itu seperti Deng Xiaoping? Nah, itu, geng, I don't know. Dan
Saya nggak tahu apakah Pak Prabowo berani atau tak pasti, geng. Tapi yang jelas ya, aku menemukan satu komentar yang cukup menarik, geng, dari Bang Benix, geng ya. Nah ini siapa yang setuju kita impor Direktur Malaysia Petronas untuk jadi CEO Pertamina? Nah ini sampai segitunya, geng ya. Karena ya memang luar biasa sekali, geng ya, cara manajemen dari Petronas, ya kan, sampai harus kita impor nih ya Direktur Malaysia. Direktur Malaysia Petronas untuk jadi CEO Pertamina. Dan kita lihat balasan dari netizen, setuju ya. Ada yang tidak usah, pasang aja Ahok kembali, ya kan. Minta je, ini siapa ini, geng? Ini siapa ini? Koko Crunch, tak tahu saya. Aduh, asal orang jujur pada setuju, ya kan. Kalau menurut pendapat saya, Konoha sudah layak berubah dari republik ke federal atau serikat, seperti Malaysia atau Amerika Serikat. Kekuasaan pusat dibatasi habis agar tidak sewenang-wenang. Nah itu dia ya. Nah ini ada komentar dari orang Malaysia nih, geng. Saya dari Malaysia sangat penyokong dan bersetuju dengan kata-kata Anda. Pak Prabowo perlu buktikan untuk beri hukuman pada persalah koruptor kalau mau Indonesia maju selepas ini. Ya itu, geng ya. Oke. Nah satu komentar terakhir sebelum saya closing video ini, geng ya. Sistem-sistem di Indonesia sudah jahanam total. Dari pegawai, menteri, polis, polri, pungli, gila-gila, bubar aja Indonesia. Jangan sampai gitu dong. Ya harus diperbaiki lah. Dibagikan ke Malaysia dengan Singapura, alamak. Ya jangan sampai begitulah ya. Astagfirullahaladzim. So ya itulah dia, geng ya. Betul lah apa yang dikatakan oleh Bang Benix ya, terkait tentang Pertamina versus dengan Petronas. Ya memang harus kita akui bahwasanya tentang manajemen ya apapun itu, Petronas memang selangkah ya, mungkin 20 tahun ya lebih maju daripada Pertamina, geng ya. Tidak hanya di negara Malaysia aja, geng, Petronas ya, hampir mungkin di seluruh beberapa atau mungkin tidak di seluruh negara, tapi di beberapa negara Petronas itu ada, geng. Di Jerman, kemarin yang sempat terbaru itu di Brazil ya. Di Brazil juga sudah mulai baru buka ya. Walaupun di Indonesia nggak ada ya, ya kalian tahu sendiri lah, geng ya. Tapi itulah, geng ya. Seandainya ini kalau kita berbicara seandainya, geng, kalau case ini memang sudah berlaku kan, geng ya. Mungkin apabila kalau Petronas masih buka di Indonesia, mungkin sasaran rakyat Indonesia tidak hanya Shell tapi juga Petronas, geng ya. Pertamina nggak ada yang beli, geng ya, auto bankrupt pasti itu, geng. Aduh. Sampai-sampai Bang Benix berkata perbedaan dari Petronas dan Pertamina itu bagikan langit dan bumi, geng ya kan, sangat jauh sekali, geng ya. Omsetnya sangat jauh sekali daripada Pertamina. So itulah, ya Allah. Oke, geng, so gimana menurut pendapat kalian? Boleh komen di ruang komentar ya, boleh komen di ruang komentar. Tapi saya setuju dengan komentar Bang Benix tadi, geng ya. Aku setuju sih. Sampai harus mendatangkan pemain impor ya. Siapa yang setuju kita impor Direktur Malaysia Petronas untuk jadi CEO Pertamina ya, agar lebih maju mungkin, geng. Oke, geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan ya sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, geng. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas bersama-sama, silahkan kirim di videonya di Instagram ya. Dan akhirnya saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita udah puasa, geng, kayaknya, geng. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Oke, geng, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng.